nama saya Chandra Cawibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang masih eranya sangat-sangat terbaru juga. Apa itu? Kalau kalian lihat video saya di tahun 2025, eranya adalah Historia, namanya Grandma L ya. Entah dia support, attacker atau tanker, kita nanti coba lihat ya. Dan spesialis dia itu apa sih? Kita akan bahas-bahas untuk mulai dari skill, relic, rune, semuanya pokoknya ya. Masih worth it tidak? Nah, ini patut dipertanyakan ya. Nah, kita coba nanti sekalian dicoba dibahas-bahas untuk efek-efek skillnya juga ya. Ini bagusnya dikombo dengan apa, sama monster apa gitu ya. Grand Mile sendiri ini baru diciptain belum ada 1 tahun ya. Jadi kalau mau kalian pakai di push trophy ya, itu masih boleh-boleh saja ya, masih jos-jos saja itu. Nah, kalau untuk skillnya seperti biasa yang ada bintang-bintangnya itu yang paling sering dipakai sama pemain Monster Legends ya. Jadi kebanyakan pada pakai skill ini. Nah, kalian pakai sama kayak itu boleh, diganti juga boleh, sesuai kebutuhan saja. Kalau untuk role, dia itu spesialisnya apa, keahliannya apa. Grandma L sendiri dia adalah support yang berelemen light dan juga natur. Dia akan lemah terhadap elemen api dan juga elemen metal. Jadi kalau sudah tahu lemah dari elemen itu, jangan sampai ketemu attacker yang mempunyai elemen tersebut, yaitu metal dan juga api. Karena nanti kalau attackernya mukul si Grandma L, apalagi Grandma L ini dia adalah support, darahnya tipis, tidak disarankan menggunakan Grandma L. Jadi lihat-lihat dulu musuhnya, semisal mau dipakai di war ya. Tapi kalau speednya di atasnya tinggi ya boleh-boleh saja ya. Nah, Grandma L sendiri ini mempunyai spesialis yang bisa memberikan efek total blind dan juga efek tortur acak ya. Itu adalah keahlian Grandma L ya. Dia memberikan efek total blind ke semua musuh, jadi dia harus gilirannya paling awal ya untuk menggiring ataupun apa ya, mengarahkan jalannya permainan. Grandma L sendiri itu seperti support controller kurang lebihnya, hanya saja dia ngekontrol musuhnya, ngekontrol jalan pertandingan itu lewat total blink ya. Nah, seperti itu. Terus untuk siapa ini, Grandma L, dia memiliki Calystical untuk trade pertamanya. Level 100 sudah dapat Calystical. Dimana Calystical itu dia akan kebal dari bleeding ya, torture bleeding, dan juga efek kontrol yaitu stun dan juga mega stun ya. Jadi itu dia akan kebal dari stun dan mega stun dan juga bleeding ya. Nah, itu untuk stun sama mega stun itu termasuk efek kontrol. Kalau untuk bleeding dia termasuk efek tortur ya. Bagus. Nah, kalau untuk level 110 dia mempunyai kebal dari possession, dimana dia tidak bisa diberikan efek possession dan juga mega possession. Tapi wajib diingat, harus diingat, dia tidak kebal dari corruption. Jadi kalau terkena efek corruption ataupun mega corruption tetap saja masuk ya. Padahal efeknya sama, fungsinya hanya beda nama doang. Nah, itu ya. Makanya harus bisa diingat juga. Nah, untuk trade seperti ini itu ada 3 tahapan sebenarnya ya. Maksudnya tiga tahapan apa? 3 urutan ya. Jadi yang paling bawah memang kebal dari possession. Untuk urutan kedua yang lebih baik itu adalah kebal dari possession dan corruption, dan juga versi meganya. Untuk urutan ketiga dia adalah abomination, dimana abomination itu kebal dari nightmare, bleeding, dan juga possession, corruption, dan juga versi meganya. Nah, untuk trade tertinggi, untuk trade seperti ini kebal dari kontrol, itu adalah level tertingginya ginian ya. Trade level 110 nya seperti itu. Jadi dia hanya kebal dari possession dan mega possession. Nah, kalau untuk level 130 ke atas sendiri dia langsung bisa memberikan efek minor blind ke semua musuh. Minor blind itu apa sih, Bang? Minor blind itu fungsinya apa sih, Bang? Minor blind itu waktu di awal game, waktu Grandma L mendapatkan giliran yang pertama, dia langsung menyebarkan efek minor blind untuk semua musuh. Yang berfungsi, minor blind itu berfungsi sebagai menurunkan akurasi musuh sebesar 25%. Jadi contoh ya, contoh Grandma L ini kan nggak punya trade Hardened, Tau, Bulwark, Demons, dan juga Super Demons, dimana trade seperti itu memiliki peluang beberapa persen waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi ini nggak ada kerugian sama sekali ya, nggak ada kelebihan dari trade peluang-peluang ya. Jadi dia memiliki peluang dari minor blindnya.
Jadi kalau musuhnya nggak kebal dari blind dan terkena minor blind, maka si Green Mael dan juga satu rekan timnya, semua rekan tim itu mempunyai peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset. Ya, seperti itu. Waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau buat yang belum paham, mungkin Grand Mael dipakai di push trophy ataupun di mana ya, dibuat support ya. Jadi kan kita bawa support 1, attacker 1 dan juga tanker 1. Seringnya kan kayak gitu ya. Jadi nanti semua rekan tim kita punya peluang 25% waktu dipukul musuh itu miss. MISS ya kalau di dalam game keterangannya. Itu berarti nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada tortur yang masuk, efek kontrol dan juga debuff nggak ada yang masuk ya. Berarti 25%-nya lagi nyala kalau seperti itu. Kalian beruntung ya. Jadi musuhnya punya peluang mukul rekan tim kita itu 75%, yang 25% gagal. 75% bisa masuk, 25% gagal. Nah, itu peluangnya musuh ya. Nah, kalau untuk skillnya sendiri, ini untuk skill ke 1, 2, 3, 4 kita akan bahas di denguan saja, sekalian dibahas untuk efek-efeknya. Dia itu berfungsi sebagai apa ya? Kita langsung ke bawah. Special skill ataupun ultimate mungkin teman-teman bilangnya. Wisdom of the Giants. Ini mungkin dia dari Purgaya ini bentuk-bentuknya. Tapi dia tua ya, desainnya itu sudah tua, makanya namanya Grand ya. Kalian tahu sendiri grandfather, grandmother kayak gitu kan artinya nenek ya. Ya memang dia Grand gitu. Grand Mael namanya. Mungkin entah neneknya siapa itu. Ya, ini untuk special skillnya menghilangkan efek positif untuk semua bukan efek positif, efek negatif untuk semua rekan tim ya. Setelah itu memberikan penyembuhan darah sebesar 50% untuk semua rekan tim juga. Jadi semisal darahnya ada yang di bawah 50% ataupun tinggal sedikit yang penting masih hidup ya, itu langsung diberi penyembuhan darah 50%. Bang, kalau darahnya penuh diberikan penyembuhan darah enggak, darahnya enggak nambah. Ini nyembuhin, bukan memberikan efek ketebalan darah, bukannya. Jadi dia nyembuhin darah sebesar 50%. Sorry, kurang tidur baby. Ya, setelah semua efek positif yang dihilangkan untuk semua rekan tim ya, itu dia diberikan penyembuhan sebesar 50% dari total darah masing-masing rekan tim kita. Jadi semisal rekan tim kita itu, semua rekan tim itu ada yang terkena penyakitan mungkin ya, efek tortur, efek debuff, efek kontrol ataupun pokoknya seperti itulah, efek negatif di bawah bar stamina rekan tim kita itu ya. Itu kan kacau kalau ada kayak gitu. Nah, itu semuanya dibersihin. Setelah dibersihin diberikan penyembuhan darah. Dan setelah diberikan penyembuhan darah sebesar 50%, dia memberikan efek double damage dan juga acak efek positif untuk semua rekan tim. Itu maksudnya gimana? Dia memberikan penambahan kerusakan untuk semua rekan tim kita itu sebesar 2 kali lipat. Jadi semisal rekan tim kita ataupun Grand Mael sendiri mendapatkan double damage kalau mukul musuh dengan kerusakan 100M, itu langsung dikalikan 2 menjadi 200M. Gigi sekali ya, overpower sekali. Nah, ini untuk semua rekan tim ya. Dan juga dia memberikan efek positif acak. Itu maksudnya apa sih? Efek positif itu seperti trade protection, double damage, triple damage, boss damage ataupun full damage proteksi, mega tahun, ataupun double stamina full, banyak. Pokoknya yang warna hijau-hijau di bawah bar stamina rekan tim ya, bukan musuh. Rekan tim itu adalah efek positif yang kita miliki ya. Biasanya seringnya dapat dari support, kalau enggak dari relic ya, gitu. Nah, untuk skillnya ini kita abaikan, langsung ke relics ya. Dimana relics ini paling tak sarankan. Yang pertama memakai Murk Staff, yang kedua pakai Flamera Essence. Ingat, Grand Mael ini hanyalah rarity M, bukan rarity Ancestor. Tidak perlu diberikan relik Ancestral. Jadi kalau relik Ancestral itu tak sarankan dipakai untuk Ancestor saja ya. Ya kalau kecuali reliknya banyak Ancestral dan sudah lebih-lebih mungkin ya. Tapi ya juga nggak mungkin terlalu disayangkan ya.
lebih baik dipasang di monster yang punya sinergi tim. Nah itu nggak apa-apa ya. Nah kalau untuk Grand Mael sendiri ini yang paling tak sarankan pakai relik Mug Staff dan juga Flamera Essence, dimana dua relik itu yang tak bahas ada level 1. Kenapa? Kalian biar tahu kalau level 1 itu ngasih apa aja. Nanti tinggal kalau di rank up sedikit-sedikit kalian tahu perbedaannya sedikit-sedikit juga ya. Jadi dan juga ini bisa di craft untuk semua rekan tim, ataupun bisa dibilang semua player Monster Legend bisa punya reliknya. Bukan sembarang bukan sembarang player. Jadi semua player bisa mendapatkan reliknya ya, bukan eksklusif, bukan VIP ya. Player gratisan bisa seperti saya ya. Ini Mug Staff. Dia pasifnya apa? Pasifnya itu dia kan sebagai support Grand Mael ya. Jadi yang paling bagus itu menurut saya Mug Staff. Dimana Mug Staff ini bisa menambahkan stamina untuk semua rekan tim dan juga menghilangkan stamina untuk semua musuh ya. Itu adalah salah satu support juga ya. Nah ini yang paling bagusnya dari si Mug Staff adalah mengisi staminanya. Maksudnya apa? Jika salah satu rekan timnya Grand Mael staminanya 50% ke bawah, itu langsung diisi ya. Diisi staminanya untuk semua rekan tim langsung, untuk semua rekan tim. Jadi untuk mengaktifkannya cuma salah satu rekan tim yang staminanya tipis. Setelah itu semua rekan timnya langsung diisi ya. Ini bisa dipakai 3 kali. Pasif yang pertama dari relik itu ya, relik ini. Jadi kalau pasif yang kedua ini bagus juga. Dia menghilangkan sedikit stamina dari musuh setiap giliran lewat nightmare. Nah, caranya gimana untuk mengaktifkan nightmare-nya pasif keduanya Mug Staff? Caranya adalah Grand Mael ini harus memberikan kerusakan ke musuh. Entah berapapun itu, pokoknya memberikan kerusakan. Kecil gak apa-apa, yang penting memberikan kerusakan. Contohnya menggunakan skill seperti skill ke-1, skill kedua, skill ketiga, skill keempat. Ini semuanya kan memberikan kerusakan ya. Nah, entah besar kecil nggak peduli, untuk satu musuh ataupun untuk semua musuh nggak peduli. Yang penting sudah dipakai skillnya, dia langsung memberikan efek tortur tambahan berupa nightmare, dimana nightmare itu berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan setiap giliran selama 4 giliran ya, dan juga menurunkan ataupun menghilangkan stamina musuh sebesar 10% setiap giliran selama 4 giliran. Itu yang paling bagus ya, bisa memberikan kerusakan tambahan, bisa memberikan efek tortur tambahan, bisa merecharge ataupun mengisi stamina rekan tim kita yang habis ya. Nah kayak gitu. Jadi kan kita tahu sendiri kalau dimain di cavern ataupun boost trophy itu seringnya reliknya musuh itu nyedot musuh ya, nyedot stamina. Jadi kalau nggak punya pengisi stamina repot sekali ya. Ini Flamera Essence ini yang paling tak sarankan sih ya, seperti ini ini Flamera semuanya ya. Flamera Essence berfungsi sebagai apa? Flamera Essence berfungsi sebagai si Grand Mael jika mati ya, jika mati dia bisa hidup kembali dengan total darah 12.000. Ini untuk level 1 ya, dan juga langsung punya stamina juga untuk semua rekan tim, diberikan stamina tambahan. Ini bagus sekali menurut saya. Flamera Essence ini sangat cocok untuk si siapa namanya Grand Mael ya. Jadi karena memang darahnya tipis, kalian bisa lihat. Nah ini semakin kalian rank up, semakin tinggi levelnya, darahnya juga semakin tinggi, semakin tebal, dan memberikan efek staminanya juga semakin tebal ya. Nah itu efek bagusnya ya, efek yang sangat bagus. Jadi dia sebisa mungkin ini bertahan lebih lama ya, karena memang dia bisa memberikan kerusakan, bisa memberikan efek stamina tambahan untuk semua rekan tim, bisa memberikan efek kontrol yaitu total blink ke musuh. Itu sangat diperlukan ya. Grand Mael sendiri ini yang paling tak sarankan untuk runnya adalah menggunakan full kecepatan seperti ini ya, ataupun seperti ini. Tapi kalau levelnya tinggi jangan. Tak sarankan level 7, 8, 9. Itu yang paling worth it ya. Yang paling bagus adalah level 9 saja. Level 10 ke atas sebisa mungkin di Ancestor ya. Itu. Jadi level 7, 8, 9 full kecepatan. Seperti ini ya. Speed. Jadi kalau memang mau dipakai jangka lama ya, karena semuanya nanti tiga-tiganya dipakai full speed ya. Memang kalau kalian mau pakai jangka lama di boost trophy mungkin
bisa kalian mutate runnya dengan penambahan darah. Contoh pakai level 8 3 biji warna kuning. Jadi bisa dimutate dengan yang paling atas ini ya. Biar apa? Biar darahnya semakin tebel ya. Seperti itu. Kalau semakin tebel nanti dia matinya lama. Walaupun dipukul oleh attacker yang punya strong elemen ataupun elemennya adalah kelemahan elemen si Grand Mael ya. Jadi kita langsung uji coba saja di resource ya. Di mana di resource saja, mungkin di sini. Ada tempat buat nyoba ya. Grand Mael. Ini mungkin dikasih rarity C saja. Ini pun rarity C saja. Dan ini mungkin langsung Grand Mael saja ya. Grand Mael Prot. Kalau nggak disisir kayak gini nggak ketemu itu buahnya masternya, repot itu ya, repot. Pengunel, belang kunci, kuak pudel, bagus-bagusnya ini Grand Mail ya, bentuknya lumayan bagus. Kenapa dia tempatnya di sana sendiri bang? Langsung ke Grand Maelnya. Kalian tahu skill yang pertama bisa memberikan kerusakan, ini bisa aktivasi untuk untuk aktivasi reliknya juga ya. Jadi ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Tadi adalah combo yang sangat bagus menurut saya untuk reliknya. Jadi untuk skill pertama namanya adalah Iron Gal INK, dimana itu staminanya 52, koldenya 3. Dia memberikan kerusakan moderate. Moderate itu urutan kedua ya. Kalau kalian belum paham, ada 5 urutan itu untuk kerusakannya. Nah ini urutan kedua berelemen natur ya, berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek kontrol yaitu total blind. Kalau kalian bingung total blind itu efek kontrol atau debuff, sebenarnya itu dia efek debuff, hanya saja fungsinya sebagai efek kontrol ya. Itu jadi semua musuhnya nanti itu akan buta, total buta ya, buta. Jadi kalau musuhnya nggak punya trait kebal dari blind seperti si ini ya, Jin. Nah ini dia kan kebal dari blind, maka tidak bisa diberikan efek total blind ya. Kalau musuh yang nggak punya trait seperti ini, nah seperti ini dikasih total blind, dia itu kalau mukul rekan tim kita udah pasti meleset, pasti 100% total blind itu udah pasti meleset ya. Jadi semua musuh nanti biar tidak ambil giliran hanya untuk ngisi stamina. Itu adalah fungsinya total blind ya. Skill ini memiliki pasif kedua atau memiliki fungsi kedua yaitu memberikan efek presisi untuk semua rekan tim. Dimana presisi ini ya selama 3 giliran. Kalau untuk total blind-nya selama 1 giliran saja. Presisi ini menambahkan kepercayaan diri ataupun akurasi penambahan ya, ataupun penglihatan tambahan sebesar 50%. Contoh Rock Lila ataupun si Trizard ini ya, akurasinya kalau normal nggak terkena efek-efek lain, dia kan punya akurasi 100% ya, akuratnya dia mukul musuh. Penglihatannya juga 100% karena nggak terkena penyakit ya. Seperti itu. Kepercayaan dirinya juga 100%. Nah itu kan sama aja kan sebenarnya, kata-kata doang itu ya. Nah itu kalau dia berikan efek presisi, maka langsung menambahkan 50% yang sebelumnya 100 menjadi 150 semuanya. Berfungsi sebagai apa sih bang? Precision itu kayaknya nggak terlalu berguna. Kalau musuhnya punya trait seperti Tauk, Hardenet, Tauk, Bulwark, ataupun kita terkena efek seperti Daze, Minor Blind, Hellfire, Sunburn ataupun Sunstorm, itu kan menurunkan akurasi semuanya ya. Jadi kalau kita mukul musuhnya punya peluang kita mukul itu bisa meleset ke musuh. Jadi kan kita rugi stamina ya. Kita udah mukul musuh tapi nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada efek-efek apapun yang masuk juga. Itu kan kita rugi stamina ya. Makanya itu adalah efek bagusnya presisi. Efek bagus precision itu menambahkan presisi. Kalau dia terkena presisi seperti efek dase tadi dan lain-lain, itu dia tidak berpengaruh kayak gitu. Tetap saja presisinya di 100% biar nggak gagal atau biar nggak miss atau meleset ya. Walaupun musuhnya punya peluang trait seperti itu, Tauk, Gardenet, Bulwark ataupun Demons sama Super Demons, itu juga kurang berpengaruh ya. Jadi kalau untuk precision ini bagus, menurut saya bagus ya. Kalian tahu sendiri untuk di ancestor terbaru itu seringnya pakai trait seperti itu, Bulwark ya, peluangnya 50% dari 100% itu ngerepotin. Jadi kalau nggak punya presisi ya itu ya
banyak melesetnya nanti, apalagi kita terkena efek pengurangan akurasi ya. Nah, skill kedua dia memberikan efek Wicked Quill. Skillnya namanya stamina 34, cooldownnya 2. Itu bisa dibilang sangat irit. Cooldownnya juga lumayan sedang ya, nggak terlalu lama. Jadi mohon maaf, untuk skill 1 ini tadi kan bisa dikombo dengan relik ya. Jadi tadi memberikan efek negatif total blind dan juga memberikan efek positif ke rekan timnya adalah presisi ya. Jadi nanti ke semua musuhnya itu diberikan efek total blind dan juga nightmare dari relik semuanya ya, itu bagus. Skill kedua, dia memberikan kerusakan urutan kedua lagi berelemen cahaya untuk salah satu musuh. Setelah itu salah satu musuhnya itu yang dipukul akan terkena efek tortur acak ya. Setelah itu dia mendapatkan ekstra giliran. Jadi dia memberikan kerusakan ke musuh. Setelah itu musuhnya terkena efek tortur acak dan juga Grand Mael mendapatkan ekstra giliran. Jadi setelah pakai skill kedua dia langsung bisa pakai skill ketiga, skill keempat ataupun skill 1. Yang penting skillnya nggak cooldown. Nah itu ya. Jadi ini bagus. Untuk yang belum tahu efek tortur acak itu apa ya, seperti Sunstorm, Hellfire, Sunburn, Drowned, terus ada lagi Repentance, Curse, Toxin, banyak sekali ya, itu ada 10 lebih ya. Kalau kalian tanya tortur dan punya efek-efeknya sendiri, efek pasif sendiri, efek kerusakannya berapa persen, itu punya semuanya ya. Jadi ya sebisa mungkin tahulah ya. Skill ketiga, dia memberikan efek total blind untuk salah satu musuh dan memberikan kerusakan heavy sedang ya, sedang untuk satu musuh juga berelemen natur. Setelah itu kita mendapatkan efek precision untuk dirinya sendiri. Ini skill 3-nya sama skill 1 itu sama, nggak ada bedanya, hanya saja bedanya itu skill 1 untuk semua musuh dan skill ketiga untuk satu musuh. Bedanya itu ya, itu saja. Nah, skill keempat ini yang beda. Skill keempat ini dia memberikan kerusakan kecil sekali urutan pertama berelemen light ataupun cahaya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur acak dan juga efek poison untuk semua musuh. Nah, ini yang menurut saya bagus. Jadi kalau kalian pakai si Grand Mael, kombonya yang tadi reliknya kan dia pakai rune kecepatan semuanya ya. Setelah pakai skill 1, pakai skill keempat langsung ya. Nah, kayak gini. Skill ke-1 dia langsung memberikan efek total blind ke musuh dan precision untuk semua rekan tim. Jadi musuhnya itu udah pasti otomatis akan recharge stamina ya, recharge stamina. Kenapa? Karena musuhnya kena total blind, nggak bisa memberikan efek kerusakan apapun ataupun efek-efek negatif untuk semua rekan tim kita. Ya kan kayak gitu. Nah, musuhnya dipaksa nggak jalan. Setelah itu kita bisa mukulin musuhnya dengan seenaknya selama satu giliran dengan attacker kita atau dengan tanker kita. Walaupun itu nanti tankernya tetap kalah di gilirannya, mungkin satu attacker kita yang bisa leluasa ya. Nah, setelah pakai skill 1 langsung dikombo dengan skill keempat. Dia memberikan kerusakan ke musuh dan juga memberikan efek 2 tortur. Yang satu poison, yang satu adalah efek tortur acak. Ya, efek tortur acak sama kayak tadi ya. Nah, ini bisa juga mengaktifasi untuk reliknya tadi yang nightmare. Ya, jadi poison, nightmare, yang satu acak, 3 efek tortur ya, bagus. Menurut saya ini bagus sekali kombonya. Jadi kalau mau kalian pakai di push trophy sangat worth it juga si Grand Mael menurut saya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah selalu komen di bawah. Kalian like ya, terima kasih yang sudah like. Oh ya, BTW like saya belum sampai tembus 100 ya, belum pernah. Jadi terima kasih sekali yang sudah like. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.